Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Seliputi ki. Halo Ustadz. Alah, letak alah. Ah, sip, sip, sip. Alah, tadi betul-betul tadi punya ya. Oke, siap Ustadz. Ini posisi lagi di mana nih Ustadz? Lagi di Padang nih. Waduh, ada acara apa nih Ustadz di Padang Ustadz? Eh, kebetulan ada adik yang akan dioperasi. Jadi kini sedang di masjid baru deh, Masjid Asy-Syifa. Rumah Oh, sakit di Padang. oh gitu. Mudah-mudahan keluarga Ustadz bisa cepat sembuh ya Ustadz. Ya, amin amin amin. Oke Ustadz, karena teman-teman sudah ada yang bergabung, mungkin kita mulai saja ya Ustadz. Boleh boleh boleh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu nasihat takwa sore hari ini. Dan salawat berserta salam marilah kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di acara majelis ilmu kita nasihat takwa yang sudah beberapa hari juga sempat tidak tayang ya karena memang untuk kita kemudian Ustadz juga mungkin ada kesibukan juga yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita mencoba terus untuk terus menghadirkan program-program yang menarik untuk teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita kembali hadir menyapa teman-teman semua di program Nasihat Takwa kali ini. Nah, berhubung bulan Ramadan sebentar lagi sudah akan berakhir, jadi kita pada sore hari ini mengangkat tema yang sangat spesial ya, yaitu di penghujung Ramadan tanda-tanda orang yang mendapatkan derajat takwa. Karena sesuai dengan janji Allah, Allah menjanjikan barang siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka insya Allah di akhir Ramadan dia akan mendapatkan predikat takwa. Namun seperti apakah tanda-tanda yang orang-orang mendapatkan derajat takwa itu? Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Kasbi SPDI MPD. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Kasbi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Algi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alqaina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Syadallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian di dunia maya yang kami banggakan, para pecinta ilmu, alhamdulillah kita bersyukur sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian online kita melalui Instagram Ruknan Syadid. Mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa mengikuti kajian ini dengan maksimal dan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selawat dan salam teruntuk kepada idola kita, uswatun hasanah, the universe idol Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik sahabat sekalian, sebagai pembuka diskusi kita akan coba sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep takwa ini. Sesuai dengan tema kita, tanda-tanda ya orang-orang yang meraih predikat takwa. Seperti biasa, Ana akan memulai dari pembahasan yang sifatnya global dulu, konsep besar dulu gitu ya. Baru kita mengerucut kepada judul yang diminta oleh panitia gitu. Sahabat sekalian yang kami banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, pada prinsipnya manusia paripurna itu bisa dilihat dari tiga hal ya. Jadi orang yang paripurna menurut agama kita itu bisa dilihat dari tiga hal. Pertama itu adalah ketika dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai konsekuensinya. Kemudian iman yang dia yakini tadi membawanya kepada ketakwaan. Jadi takwa itu adalah buah dari iman. Kemudian setelah memiliki keimanan dan ketakwaan sebagai buahnya, barulah dia dalam hidup ini terlihat
betul-betul Islami, ya, Islami dalam hidup atau Islamul Haya, seperti yang diminta oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Jadi orang beriman, orang bertakwa diajak oleh Allah untuk hidup dalam nuansa-nuansa keislaman secara total. Jadi cara berbicaranya, cara memandang, cara bertindak, cara mendengar, ya, dan cara-cara lainnya itu Islami gitu ya. Tertibnya Islami gitu, bersihnya Islami dan segala macamnya. Nah, ketika tiga ini sudah dia miliki, barulah seseorang itu disebut dengan insan kamil. Manusia yang paripurna, ya, manusia yang paripurna yang diminta oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, takwa, kemudian islamisasi dalam hidup. Nah, ya, itulah baru kita sampai kepada puncak al-insanul kamil, ya, manusia yang paripurna. Nah, tema kita hari ini adalah menarik, ya, takwa. Nah, takwa ini bagian kedua sebenarnya, ya. Bagian kedua setelah iman, takwa. Sahabat sekalian, kalau kita rujuk, ya, beberapa potong hadis dan juga ayat Al-Quranul Karim, sesungguhnya ibadah yang dibebankan atau diperintahkan oleh Allah kepada kita, itu orientasinya, endingnya adalah agar membentuk kita ini menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Nah, ini untuk kita pahami. Jadi apakah itu ibadah sholat, ya, ibadah zakat, haji, kemudian puasa yang kita lakukan hari ini, ya, insya Allah sudah masuk hari ke-28, ya, tinggal 2 hari lagi. Nah, semua ibadah ini ternyata memang orientasinya itu atau ending dari ibadah itu diharapkan agar kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Contoh, ya, sholat misalnya. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Rabb kalian. Ini kan sholat, ya. Nah, sholat itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Puasa juga seperti itu. Kutiba alaikumusiyam. Ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi, Anda sudah mencoba mengumpulkan beberapa potong ayat terkait perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orientasinya adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Jadi ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya bukan beban, ya. Allah memberikan perintah, Rasul memberikan perintah, itu bukan beban. Tapi Allah ingin dengan ibadah ini menggiring kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa tadi. Termasuklah ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini. Tentu pertanyaannya, apa ciri-ciri? Apa tanda-tandanya puasa seseorang itu sukses sehingga dia menjadi pribadi bertakwa seperti ujung dari Al-Baqarah 183 yang kita sering baca itu. Nah, barangkali ini yang akan menjadi kajian kita. Kita sekarang mengerucut kepada tema yang diminta oleh panitia, gitu ya. Apa ciri-cirinya? Sahabat sekalian, setidaknya ada 4, ya. Ada 4 ciri seseorang itu benar-benar telah meraih predikat takwa. Nah, 4 ini bisa kita rasakan nanti apakah ada pada diri kita. Kalau misalnya ada pada diri kita, itu artinya puasa telah membawa kita kepada derajat takwa seperti yang diminta. Nah, ini, ya, 4. Yang pertama itu adalah seseorang mendapatkan predikat takwa itu ditandai atau ciri-cirinya itu adalah ketika dia menjadikan takwa itu sebagai prinsip. Maaf, ya, masjid kita ini di depan IGD, ya. Jadi ambulan sering lewat-lewat. Jadi kalau nanti ada bunyi-bunyi ambulan harap dimaklumi. Ini anggap saja ini iklannya, ya. Kita fokus ke kajiannya. Itu tadi sering ambulan datang. Seperti kita lagi yang sudah mau meninggal, ya. Baik. Kita ulangi. Yang pertama, ciri seseorang itu sudah bertakwa adalah ketika dalam hidupnya ini dia menjadikan takwa sebagai prinsip, sebagai dasar, sebagai mabda dalam bahasa Arabnya. Nah, ketika seseorang dalam bertindak menjadikan takwa sebagai prinsip, sebagai dasar, maka inilah yang disebut dengan orang telah menggapai derajat takwa dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya kita dalam hidup ini masih menjadikan prinsip atau dasar kita dalam mengambil keputusan itu yang lain, ya, bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ciri takwa yang pertama itu belum kita miliki. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27. Jadi bisa kita cek, ya. Ustaz akan bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini cerita tentang dua anak Adam, yakni Qabil dan Habil, ketika keduanya disuruh oleh Allah untuk berkorban. Barangkali kisah ini hanyalah pengulangan. Qabil, seorang petani, dia memilih korban yang dipersembahkan untuk Allah itu adalah hasil taninya yang busuk. Ya, hasil taninya yang busuk. Kemudian Habil sebagai peternak, dia mencari ternaknya yang terbaik, yang sangat dia sayangi, badannya gemuk, dan inilah yang dia korbankan untuk Allah. Pada akhirnya, fataqabbala min ahadihima, Allah terima korban salah satu dari yang dua ini, yaitu Habil, ternaknya. Walam yataqabbal minal akhar, tapi Allah tolak korban yang lain atau Qabil. Kemudian Qabil marah, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu Habil. Apa jawaban dari Habil? Dan ini adalah stressing kaji kita. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kata Habil kepada Qabil, Allah itu hanya akan menerima korban-korban, ibadah-ibadah orang-orang yang bertakwa. Jadi Habil itu kenapa dia memilih hewan terbaik untuk dikorbankan? Kan bisa saja dia seperti Qabil, dia cari kambingnya atau dombanya yang kurus, kering gitu ya, yang mungkin kalau dilihat dari kasat mata tidak beberapa lama lagi akan mati. Kenapa tidak itu dia korbankan? Karena dasar, mabda, prinsip dia dalam berbuat itu adalah ketakwaan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Orang disebut bertakwa ketika dia menjadikan takwa ini sebagai prinsip, ya, sebagai dasar, sebagai mabda dalam dia bertindak. Satu. Yang kedua, tanda orang ini telah menggapai takwa adalah ketika dalam hidup ini dia menjadikan takwa sebagai mizan, sebagai timbangan, sebagai takaran dalam mengukur sesuatu. Dalilnya jelas, antum barangkali sudah sering ya membaca surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya kalian ada Indonesia, ada Afrika, ada Asia, ada Eropa, ada Amerika dan segala macamnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua tidak menjadi ukuran atau takaran dalam kalian menentukan sikap. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab takaran kemuliaan di sisi Allah itu hanyalah ketakwaan. Nah, beginilah orang itu kalau menilai. Jadi kita kalau menilai dalam hidup ini, jadikanlah takarannya itu ketakwaan. Jangan kita melihat status sosial seseorang. Oh, dia kelas menengah ke bawah. Oh, ini high class. Kalau kita bersikap ya, memperlakukan hamba Allah ini melihat kepada sisi status sosial, itu artinya kita belum memiliki ciri takwa. Kita lebih bersahabat kepada mereka yang katakanlah beruang ya, ditambah uang ya, bukan beruang ya. Beruang ini hewan ini. Nah, kalau orangnya beruang, nah, kita penghormatannya agak lebih. Sementara mereka yang berkekurangan, barangkali kita agak bagaimana ya, melihat sebelah mata. Ini kalau kuliahnya di UI, wah ini hebat ini. Wah ini kalau kuliahnya di Sumbar, wah ini kurang keren ini. Kalau masih itu takaran kita dalam menilai, artinya ketakwaan belum kita punya. Ya, ciri yang kedua ini belum kita punya. Orang bertakwa itu peduli apa dengan ukuran-ukuran duniawi? Karena takarannya adalah takwa. Nah, ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia mengumpulkan al-zadu atau bekalnya itu adalah takwa. Jadi sebanyak kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia pergunakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal-bekal pundi-pundi ketakwaan.
Al-zadu bahasa Arabnya, bekal. Kenapa? Ya karena memang ini perintah Allah dalam Quran. Antum bisa nanti cek surah Al-Baqarah ayat 197 ya, potongannya. Ini cerita awalnya tentang haji. Karena orang haji itu mesti menyiapkan bekal ya, bekal untuk berangkat, bekal untuk yang ditinggalkan. Tapi di pertengahan ayat Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah oleh kalian bekal di dunia ini. Mau bekal berangkat haji, mau bekal pergi kuliah, mau bekal kemanapun, bekal untuk masa depan, bekal untuk kita nanti berumah tangga dengan pujaan hati kita. Nah, silakan kumpulkan bekal sebanyak mungkin, ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, silakan kumpulkan itu. Tapi kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Jadi kalau kita dalam hidup ini, mohon maaf ya, afwan ya, kita tak menyinggung-nyinggung di dalam kajian ini, hanya menyampaikan apa adanya. Kalau kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan persiapan masa depan kita, sibuk dengan kuliah kita, sibuk dengan aktivitas-aktivitas untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia kita, itu tak salah. Tapi kalau kita di saat yang bersamaan abai dengan bekal takwa kita untuk menghadap Allah, maka sesungguhnya ciri orang bertakwa itu tidak ada pada diri kita. Karena orang bertakwa itu sesibuk apapun tetap bekal ketakwaan itu dia kumpulkan. Dia cari ilmu, tapi ilmu itu untuk takwa. Dia cari harta, harta itu untuk takwa. Maka semua bekal yang dia kumpulkan adalah pundi-pundi ketakwaannya. Nah, ini yang ketiga. Terakhir ya, sebelum kita diskusi. Yang keempat, ciri orang bertakwa itu adalah ketika dalam hidup ini dia berpakaian dengan pakaian takwa. Bahasa Arabnya al-libas. Libasnya itu, pakaiannya itu adalah takwa. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 26. Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam, siapa itu? Ya Ustaz, ya antum, ya semua kita, ya semua manusia ini dipanggil oleh Allah. Qad anzalna alaikum libasa. Kami sungguh telah turunkan kepada kalian pakaian. Nah, itu panjang ayatnya, tapi ujung ayat walibasut taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa itulah pakaian terbaik. Jadi dari sekian banyak pakaian-pakaian, maka pakaian takwa adalah pakaian terbaik. Bagaimana cara menjadikan takwa itu sebagai pakaian hidup? Ya layaknya sebuah pakaian. Kita memakai pakaian, misalnya baju ya, yang kita pakai hari ini, itu kan minimal fungsinya kan dua ya. Pertama fungsinya adalah agar polusi dari luar, dari eksternal itu tidak sampai kepada tubuh kita. Kotoran, debu, segala macamnya tidak sampai kepada tubuh kita. Jadi pakaian ini fungsinya adalah untuk mengkanter ya, polusi-polusi ya, yang datang dari luar, eksternal. Kemudian pakaian juga untuk melindungi aib kita yang sifatnya internal. Orang telanjang kemana-mana tentu itu artinya kita buka aib kita sendiri. Maka berpakaian itu pada hakikatnya menutup dua hal. Pertama serangan dari luar, yang kedua aib kita dari dalam. Maka ketika kita memakai pakaian takwa dalam hidup ini, idealnya takwa itu juga melindungi kita. Melindungi kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Kalau pakaian mungkin debu, tapi kalau takwa itu serangan-serangan virus-virus yang sifatnya itu negatif. Ya. Katakanlah misalnya liberalisme, sekularisme, ya, paham-paham yang tidak benar yang datang dari luar, itu bisa kita counter, itu bisa kita tutup dengan libas takwa, pakaian takwa kita. Begitu juga yang dorongan dari dalam. Kalau di dalam itu mungkin aib saja ya, seperti badan kita ini terlihat oleh orang ditutup dengan pakaian. Tapi kalau pakaian takwa itu dari dalam itu bisa sifat ujub, sifat takabur atau sombong, riya, sum'ah, dan penyakit-penyakit dalam yang lainnya itu bisa terminimalisir, tertutupi oleh libas takwa atau pakaian takwa kita. Ketika empat ini kita miliki, ya, insya Allah kita sudah memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang meraih takwa dengan puasa yang kita lakukan. Tapi kalau ini belum kita miliki, berjuanglah terus. Mudah-mudahan lambat laun ya kita meraih derajat takwa, derajat tertinggi
yang Allah janjikan tadi di surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ini barangkali kajian kita. Mudah-mudahan ada diskusi setelah ini. Kita kembalikan kepada host ya, kepada pembawa acara, kepada moderator Algi. Dan Ustadz itu saja. Banyak maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Kasbi yang sudah memberikan suatu pencerahan ya bagi kita bagaimana kita bisa memaknai takwa itu dalam kehidupan. Nah, tapi saya ingin bertanya nih Ustadz. Jadi saya pribadi sih saya ingin nanya nih Ustadz. Ketika seseorang itu sudah keluar dari bulan Ramadan, kemudian pada awal setelah dia masuk ke bulan Syawal, ya kemudian masuk bulan-bulan berikutnya, dia masih menunjukkan adanya ketakwaan itu Ustaz dari dalam dirinya. Dia tuh berusaha untuk menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berusaha untuk taat. Namun ketika lama-kelamaan dia itu bergeser lagi Ustaz ke hal-hal yang buruk itu Ustaz. Itu apakah kita bisa mengkategorikan seseorang itu gagal puasa Ramadannya atau bagaimana Ustaz? Oh ya, mantap ya. Pertanyaan moderator ini ternyata memang di atas rata-rata ya. Wah, ini agak sulit juga kita untuk menjawabnya. Tapi kita coba lah ya. Nah, ini dia yang kita maksud tadi. Memang idealnya takwa itu kan terlihat dari perilaku ya, dari perilaku. Perilaku orang bertakwa itu seperti yang kita jelaskan tadi ya, minimal ada 4 tadi kan. Tapi begitu Ramadan semakin menjauh, kita kembali lagi seperti semula ya, gitu ya. Dimana tindakan kita yang sudah ditarbiyah oleh Ramadan ini pada akhirnya kembali lagi seperti semula. Apakah seseorang ini disebut gagal? Belum tentu juga ya, ikhwan sekalian. Kegagalan Ramadan itu ya bisa jadi diukur dari itu ya, tapi tidak sepenuhnya juga. Terkadang memang seseorang telah meraih derajat takwa dan itu telah dia buktikan beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan setelah Ramadan. Namun lama-kelamaan mungkin bergeser lagi. Ini tidak bisa serta-merta kita sebut mereka gagal dalam ibadah puasanya. Karena terlihat sekali setelah puasa Ramadan itu ada perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik. Itu artinya Ramadannya sukses. Tetapi memang benar ya, mempertahankan nilai takwa ini yang paling berat. Ustadz ingin tawarkan kepada antum sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, seorang penulis buku La Tahzan yang populer itu. Beliau juga menulis sebuah buku dengan judul Ramadankan Hidupmu. Jadi di buku Ramadankan Hidupmu itu beliau menjelaskan bagaimana Ramadan yang hanya disediakan oleh Allah pada 1 bulan itu berpengaruh kepada diri kita untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga hidup kita ini memang Ramadan terus gitu. Nah, di buku itu dijelaskan oleh Dr. Al-Qarni ini, ikhwan sekalian, saya baca ya. Memang tidak ada jalan lain ya. Tidak ada jalan lain kecuali ketakwaan kita ini dipelihara dengan ibadah dan ibadah. Ya. Seperti yang tadi di awal kita juga sudah sampaikan bahwa tidak hanya puasa sebenarnya ibadah yang membentuk pribadi kita ini menjadi bertakwa, tapi seluruh perintah-perintah Allah itu, baik perintah yang fardu maupun sunat, itu orientasinya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebab Ustaz katakan ketakwaan itu ya, ketakwaan itu buah dari iman. Iman itu memang melakukan ibadah-ibadah atau amal. Karena iman tidak cukup hanya dengan meyakini sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu yang kita yakini. Dan itu adalah amal. Nah, amal inilah yang akan memandu kita untuk selalu konsisten dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratkah perjuangan kita mempertahankan nilai takwa yang kita raih selama sebulan ini pasca Ramadan? Ya berat. Karena kondisinya Ramadan ini kita sudah dikondisikan pada situasi di mana hampir mayoritas umat Islam itu mendadak menjadi soleh. Ya, kita ini terbawa-bawa juga oleh kondisi ini. Sementara di luar Ramadan itu orang sudah tidak lagi seperti hari ini semangat beribadahnya. Nah, disinilah kita diminta untuk berjuang terus-menerus. Jadi kalau pertanyaannya, gagalkah ketika semakin lama kita semakin lagi jauh dari nilai-nilai ketakwaan? Jawabannya mungkin tidak gagal.
tapi kita gagal dalam menjaga nilai ketakwaan yang telah kita raih. Ini barangkali yang paling tepat itu, ya. Gagal menjaga nilai ketakwaannya. Kita sudah meraih takwanya dengan perjuangan selama sebulan penuh, tapi kita gagal mempertahankannya karena kita tidak istiqomah dalam amal-amal yang telah kita latih sebenarnya selama Ramadan ini. Tilawah kita longgar, tahajud kita longgar, ya, duha kita longgar, ya pada akhirnya kita akan jauh dari nilai-nilai takwa tadi. Nah, barangkali seperti itu. Maka benar kata ulama, kalau ente di bulan Ramadan itu khatamnya 1 kali, mestinya di bulan Syawal dan seterusnya itu 2 kali. Sebab Syawal itu bermakna peningkatan. Jadi kuantitasnya tingkatkan lagi, sebab perjuangan kita mempertahankan nilai takwa itu berat. Meraih takwa itu berat, mempertahankan takwa itu jauh lebih berat. Ya, sama dengan membangun. Orang membangun sebuah perusahaan itu berat, tapi mempertahankan perusahaan itu untuk tetap eksis itu jauh lebih berat gitu. Sama dengan takwa, meraihnya berat, butuh perjuangan loh. Sebulan ini kita berpuasa, orang enak-enakan makan di siang hari, kita berpuasa. Sekarang telah kita raih, kita abaikan begitu saja nilai takwa ini sehingga lepas, ya, 1 bulan lepas, rugilah. Maka yang paling penting itu adalah kita terus untuk menjaganya dengan meningkatkan kuantitas dari ibadah kita. Jadi memang seperti itu. Jauh dari ibadah itu kita jauh dari takwa. Maksimal kita beribadah, maka itulah cara kita untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan. Karena takwa itu ada ulama yang mengartikan imtisalul ma'murat wal jinabul munhiyat. Mengerjakan suruhan-suruhannya, meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Jadi kan itu kan ibadah itu semuanya. Ibadah itu. Nah, jadi seperti itu barangkali ya, Algi, jawaban sementara. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz telah memberikan insight yang baru nih kepada saya, Ustaz. Karena saya juga seringkali berpikir kalau misalnya kalau ada orang ini dia taat di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelahnya, tapi lama-kelamaan dia tuh kembali lagi jahat, kembali lagi menjadi orang buruk. Nah, mungkin ini juga bagi teman-teman semuanya, bagaimana kita mesti selalu istiqomah ya Ustaz ya dalam menjaga ibadah kita, karena memang istiqomahan itulah yang nantinya akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya, tapi teman saya juga ada yang mau nanya nih Ustaz. Nah, ini ada teman saya yang mau nanya, izin bertanya Ustaz, kenapa di akhir Ramadan ini ibadah itu terasa berat Ustaz? Nah, ini bulan Ramadan belum berakhir nih Ustaz, tapi ibadahnya ini sudah mulai terasa berat nih Ustaz. Ini kenapa nih Ustaz? Oh, benar ya. Baik. Imam As-Suyuti dalam sebuah kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair itu mengungkapkan sebuah ungkapan. Ungkapan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ini menjadi salah satu kaidah fikih ya oleh ulama. Apa kata beliau? Ma aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Saya ulangi ya kaidahnya. Kata Imam As-Suyuti, ma aksaru fi'lan aksaru fadlan. Semakin berat perjuangan suatu amal, maka semakin besar faedah yang diberikan oleh Allah. Jadi ternyata ini ya, kita mulai dari sini dulu ya, nanti kita akan jawab itu. Jadi kata Imam As-Suyuti, ada amal-amal ini yang memang perjuangannya itu berat gitu. Padahal amalnya sama. Contoh tadi ya, ibadah tarawih misalnya. Kan kalau 10 pertama itu masjid rame ya. Sampai-sampai pengurus itu ingin nambah lebar masjid gitu. Tapi begitu masuk 10 kedua mulai ya berkurang. 10 terakhir ya tinggal yang biasa-biasa ke masjid lagi. Ya itu mah biasa. Kalau Ustadz mengibaratkan 10 pertama itu babak penyisihan ya. Semua klub itu masuk itu ya. Mulai dari klub papan atas, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, ya Juventus, nah itu masuk semua itu. Sampai ke yang kelas-kelas SC di bawah ya, itu masuk semua. Masuk 10 pertengahan, nah ini semifinal. Yang klub-klub rendahan itu sudah mulai tersingkir itu. Wah, ini sudah mulai ketat persaingannya. 10 terakhir, nah ini finalis ini. Pilihan yang bisa ya. Dan terasa berat, padahal kalau kita bermain logika, ya, sebelum kita bermain nakli, bermain Quran hadis, kita bermain logika dulu. Jarak ke masjid dari rumah kita
di 10 pertama dengan 10 terakhir bertambah jaraknya atau sama? Sama, Ustaz. Sama. Jumlah rakaat tarawih di 10 pertama dengan 10 terakhir bertambah atau sama? Sama, Ustaz. Sama. Ternyata tidak ada perbedaan ya. Ibadahnya sama, jarak tempuhnya sama, kuantitas rakaatnya sama. Tapi kenapa di 10 terakhir terasa berat? Kemudian di 10 awal terasa ringan. Kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah karena memang iman kita ini, kualitas iman kita ini masih kualitas mud-mudan. Kualitas iman kita ini masih tergantung dengan situasi. Ketika situasi mendukung, iman kita seolah-olah naik gitu. Ketika orang rame-rame ke masjid, kita semangat juga gitu. Tapi ketika misalnya orang sudah jarang ke masjid, orangnya sudah banyak sibuk dengan kue rayo lah, jurayo lah, enggak pengana apa, ke pulang kampung lah, mudik dilarang. Nah, hari ini, tahun ini bagi jomblo seperti antum ini dua kerugiannya ini. Pertama, lebaran tanpa mudik. Yang kedua, lebaran tanpa mudik. Nah, ini dua ini ya. Lebaran tanpa mudik dan lebaran tanpa mudik. Ini bagi jomblo ini dua kerugiannya tahun ini lebaran ya, tanpa mudik dan tanpa mudik ya. Oke, itu bisa ya. Kita kembali ke yang tadi. Jadi memang kualitas iman kita ini ternyata masih kualitas mud-mudan. Nah, ini yang mesti kita robah. Iman itu mesti menghujam ke dalam hati. Ya, apapun kondisi itu tidak akan mempengaruhi kualitas iman kita. Nah, tapi walaupun seperti itu, ketika iman kita ini sudah iman yang kuat, tetap saja ya, semakin ke ujung Ramadan ini, itu perjuangannya terasa berat. Tapi walaupun perjuangannya terasa berat, insya Allah balasan dari Yang Maha Kuasa itu juga lebih. Seperti yang diungkapkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wa Nazair tadi. Ma aksaru fi'lan kana aksaru fatlan. Makin barek kerajoko, makin barek tantanganku, makin gadang lo pahalonya dari Allah. Jadi ndak samo. Itu makanya Nabi kalau 10 terakhir itu menghidupkan itikaf di masjid. Sebab kualitasnya tuh pahalo dari Allah itu semakin gadang. Walau ibadahnya sama-sama tarawih ya, sama-sama tahajud gitu, sama-sama tilawah Quran. Tapi tantangannya barek. Maka juga gadanglah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz juga memberikan sebuah contoh. Ada dua orang ya, satu si A, dua si B. Si A ini kerjaannya sebagai ASN. Kemudian juga dia punya proyek yang banyak. Satu hari itu proyeknya menghasilkan gaji 1 juta minimal. Satu hari loh, 1 juta, 30 hari 30 juta. Kemudian si B ini hidupnya pas-pasan, serabutan kerjaannya. Kerjanya, mohon maaf, kita tidak menghina profesi, tapi ini hanyalah sebagai perbandingan untuk memudahkan kita paham. Pemulung, walau pemulung ini kerja halal, dia hanya dapatkan ya, mengais sampah dari satu tempat ke tempat lain. Dia hanya mampu mengumpulkan 50.000 per hari. Sementara sang satu lagi 1 juta per hari. Sama-sama berangkat ke masjid, kemudian sholat tarawih. Sebelum tarawih itu lewat Katidiang ya, antum tahu ya Katidiang ya, kota amal itu tempat kita berinfak, lewat di depan si A dan lewat juga di depan si B. Si A mengeluarkan uang 5.000, si B mengeluarkan uang juga 5.000. Secara kuantitas itu sama loh, sama-sama 5.000 ibadah mereka. Tetapi secara beratnya, secara tantangannya, bagi si A 5.000 itu receh, karena dia seharian tadi dapat 1 juta. Sedangkan bagi si B 5.000 itu luar biasa itu perjuangannya. Berapa kilo itu ya? Kotak-kotak minuman apa air mineral itu dia kumpulkan baru dia dapatkan 5.000 itu. Tapi dia keluarkan 5.000. Sama-sama 5.000. Tapi karena tantangannya terasa berat bagi si B, insya Allah nilainya di sisi Allah itu juga berbeda. Jangan samakan. Walau kuantitas uangnya sama, tetapi kualitas ibadahnya berbeda di sisi Allah. Tergantung perjuangannya. Semoga ini memotivasi antum. Walau ke masjid di malam 29, malam 30 terasa berat, kemudian ibadahnya sama dengan malam-malam pertama, tapi justru semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Antum mesti lawan berat itu, agar antum mendapatkan yang lebih luar biasa lagi dari Allah. Nah, ini barangkali motivasinya untuk antum semua. Ya, itu barangkali Algi. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Saya sampai
bagaimana ya Ustadz? Memang hal-hal semacam ini memang sering terjadi, namun jarang ada yang mau menanyakannya itu Ustadz. Karena kebanyakan bagi orang-orang menganggap malas ke masjid, kemudian beribadah ke terasa berat itu adalah satu hal yang biasa. Namun ketika ada teman-teman kita yang menanyakan, kemudian ada yang ingin tahu bagaimana kita melawan hal itu, mudah-mudahan bisa juga menjadi ilmu juga bagi kita sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah mungkin Ustadz itu pertanyaan terakhir Ustadz dari diskusi kita pada sore hari ini, dan mungkin juga ya, kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir di program Nasihat Takwa di bulan Ramadan kali ini Ustadz. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan intisari dari diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita, apakah tanda-tanda seseorang itu dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Tadi Ustaz Kasbi sudah menyampaikan bahwa terdapat beberapa tanda-tanda yang mencerminkan seseorang itu adalah sebagai orang yang bertakwa. Yaitu yang pertama itu adalah menjadikan takwa sebagai prinsip dalam bertindak. Jadi segala apapun tindak tanduknya di muka bumi ini, apapun tindakannya, apapun sifat yang dia perlihatkan kepada orang lain, itu semuanya mencerminkan ketakwaan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan ketakwaan itu sebagai takaran dalam hidup. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang berbau duniawi saja. Namun duniawi itu tetap dia berikan, namun itu tidak menjadi yang utama. Namun ketakwaan kepada Allah lah yang menjadi dasar bagi dia dalam menentukan sikap dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan takwa sebagai bekal dalam kehidupan. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian yang keempat adalah menjadikan takwa sebagai pakaian dalam kehidupan. Sebagaimana halnya kita berpakaian, kita menutupi aib kita juga menutupi segala keburukan yang bisa dilihat oleh orang lain. Hendaknya kita juga menjadikan takwa sebagai pakaian bagi diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita menjaga ketakwaan itu adalah dengan cara terus konsisten, terus beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan kita diciptakan ke dunia itu sendiri adalah memang untuk beribadah. Lain sakat itu, aduh saya lupa juga nih Ustaz ayatnya seperti apa. Tapi pokoknya kita itu beribadah memang menjadi tujuan di dalam hidup kita. Nah, itu saya lupa juga nih ayatnya Ustaz. Saking semangatnya nih Ustaz membacakan intisarinya nih Ustaz. Mungkin bisa juga teman-teman lihat di Al-Quran. Nah, mungkin itu intisari dari percakapan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang sudah saya lakukan selama ini mendampingi Ustaz Kasbi dalam program kita. Mudah-mudahan program kita ini tetap bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, tetap juga bisa menghibur teman-teman semuanya dan juga menambah pengetahuan kita khususnya dalam hal keislaman. Saya sebagai moderator Algi mohon maaf atas segala kesalahan, dan juga terima kasih kepada Ustaz Kasbi yang sudah mendampingi kita selama 1 bulan ini dalam berdiskusi. Semoga Ustaz Kasbi senantiasa sehat, Ustaz Kasbi dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dan kepada teman-teman yang senantiasa menyaksikan acara ini semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya, dan semoga dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah, terima kasih Ustadz, terima kasih juga pada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.